Ada dua hal yang membuat pemilu 2014 itu berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yang pertama adalah bagaimana teknologi informasi mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu sehingga memicu partisipasi. Jadi teknologi informasi misalnya bagaimana kehadiran SIDALIH, lalu kemudian kehadiran scanning C1 dan lain sebagainya, yang kemudian memicu partisipasi ala kawal pemilu, jari ungu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media sosial. Kita harus akui bahwa media sosial berkontribusi terhadap cepatnya diskursus dan agregasi kepentingan gitu, walaupun itu juga harus ada kajian lebih lanjut begitu. Nah, tapi sayangnya dua hal ini yang oleh DPR kita itu tidak dioptimalkan begitu, berkaitan dengan performa, keterbukaan, transparansi dan kinerja mereka. Kami meyakini kalau DPR mau memanfaatkan teknologi secara tepat guna, maka kemudian dana-dana reses yang sangat besar itu sebenarnya itu bisa dikurangi karena dia bisa dialihkan dalam platform komunikasi yang lebih murah. Kita tanya deh, ada nggak sih teman-teman yang punya alamat email anggota dewan kita? Atau seberapa banyak anggota dewan kita yang punya alamat email, misalnya contoh sederhana. Tapi berkaitan dengan kinerja dewan, ini kan teman-teman punya problem terkait dengan manajemen persidangan yang lebih banyak tertutup ketimbang terbuka. Itu juga satu hal yang harus kita gugat begitu, karena proses legislasi itu mestinya tidak boleh dilahirkan dalam proses bawah meja. Konteks rahasia itu apa? Apa sih yang rahasia itu sehingga mereka harus tutupi gitu ya. Ketika yang bicara itu adalah domain kebijakan publik, kan semestinya argumentasinya bicara di ranah publik, bukan di ranah personal. Nah, ketika terjadi personalisasi melalui ruang-ruang tertutup, itulah kita curiga. Sesungguhnya ada ruang-ruang kesepakatan bawah meja yang ingin mereka bangun. Jadi dari sana manajemen persidangan. Yang kedua berkaitan dengan mestinya kan risalah persidangan tidak jadi problem lagi. Kalau teman-teman misalnya bisa mendapatkan secara cepat risalah persidangan, saya yakin data-data itu bisa diolah dengan lebih baik begitu ya. Dan tidak susah ya kayaknya ya, tinggal cari keyword. Dulu pernah ada ide untuk menerjemahkan langsung pembicaraan setiap anggota dewan menjadi teks gitu ya. Tapi udah kemana tuh, Allahu alam hasilnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depan, bagaimana mewujudkan parlemen kita, parlemen yang terbuka, yang modern, yang menjadikan teknologi sebagai alat bantu optimal gitu. Sehingga parlemen itu menjadi institusi dan ruang milik kita gitu, bukan lagi milik segelintir orang.